Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 1059 Alan yang bersemangat berita Feng Yu meninggalkan Microsoft disampaikan ke media. Ini tidak menargetkan Feng Yu. Microsoft adalah perusahaan yang terdaftar, dan setiap pergerakan manajemen puncak harus dilaporkan. Setelah kepergian Feng Yu diumumkan, media berita pergi ke Microsoft untuk mencari tahu alasannya. Media penasaran apakah Feng Yu terpaksa mengundurkan diri. Media mengetahui bahwa Feng Yu telah meninggalkan Microsoft kemarin, dan Paul Allen mewakili Microsoft untuk membuat pernyataan. Feng Yu mengundurkan diri karena dia merasa tidak cocok untuk mengambil peran manajemen yang lebih tinggi di Microsoft. Paul Allen tidak menyatakan mengapa Feng Yu merasa dia tidak cocok dan hanya memberikan senyum misterius kepada para wartawan, membenarkan kecurigaan bahwa Feng Yu dipecat. Para wartawan bergegas ke rumah Feng Yu tetapi melihat ada deretan pengawal di luar. Rumah Feng Yu adalah milik pribadinya, dan tidak ada yang berani masuk tanpa izin. Jika ada yang memasuki tempat tanpa izin, pemiliknya dapat melepaskan tembakan. Itu sebabnya para reporter hanya bisa menunggu di luar dan tidak berani masuk. Bahkan tanpa pengawal, mereka juga khawatir Feng Yu akan menembak mereka. Bos, ada banyak reporter di luar yang menunggu untuk mewawancaraimu. Haruskah kita meminta mereka pergi? Ralph telah tinggal di rumah Feng Yu kemarin dan terkejut melihat begitu banyak orang di luar. Kamu bisa pergi dan menemui mereka dan meminta mereka pergi. Anda harus tahu apa yang harus dikatakan. Feng Yu melanjutkan sarapannya. Meskipun sekarang jam 10 pagi, tapi dia begadang tadi malam untuk bermain Legend of Mir. Server Amerika semuanya nobs. Ralph berjalan keluar dari pintu, dan Feng Yu menerima telepon dari Kirilenko. Feng, apa yang terjadi? Saya menerima berita itu begitu saya bangun. Apakah Anda benar-benar mengundurkan diri dari Microsoft? Suara keras Kirilenko hampir memecahkan gendang telinga Feng Yu. Ya, saya tidak lagi bekerja di Microsoft, dan saya hanya akan menjadi salah satu pemegang saham, tanpa tanggung jawab apapun. Feng Yu menjawab dengan santai. Mengapa? Apakah karena Paulus? Kirilenko bertanya dengan marah. Dia adalah salah satu alasannya, tetapi hanya dia sendiri yang tidak dapat memutuskan apakah saya dapat terus bertahan di Microsoft. Saya berselisih dengan Bill Gates, karena dia mencoba mengganggu bisnis saya. Dia pikir dia siapa? Dia berani mengganggu bisnis Anda. Mengapa Anda tidak membuang saham Microsoft Anda? Bagaimanapun, perusahaan perangkat lunak kami akan menjadi pesaing Microsoft di masa depan. Aku berniat melakukannya. Feng Yu tertawa. Apa katamu? Anda benar-benar akan menjual saham Microsoft Anda? Saham Microsoft meningkat. Meskipun tidak meroket, itu tidak pernah turun. Apa yang kamu pikirkan? Kirilenko sangat terkejut. Feng Yu suka berinvestasi di Microsoft, dan di masa lalu, investasi terbesarnya adalah membeli saham Microsoft. Mengapa dia memutuskan untuk menjual saham Microsoft-nya sekarang? Hanya karena dia berselisih dengan Bill Gates. Tapi ini seharusnya tidak mungkin. Bahkan jika Feng Yu berselisih dengan Bill Gates, saham Microsoft itu masih milik Feng Yu, dan dia tidak harus menjualnya. Selanjutnya, Feng Yu percaya membiarkan orang lain menghasilkan uang untuknya. Kirilenko bercanda sebelumnya. Mungkinkah Feng Yu bercanda dengannya juga? Siapa bilang saham Microsoft tidak akan terjun? Jika saya menjual saham Microsoft saya, harga saham akan anjlok. Baik, jangan khawatir tentang saya. Saya baik-baik saja, dan saya baru saja mengalihkan investasi saya ke perusahaan lain. Tidak ada perusahaan di dunia ini yang bisa tetap berada di puncak selamanya. Feng, saya juga telah membeli beberapa saham Microsoft.
Anda harus ingat untuk memberitahu saya ketika Anda akan membuang saham mereka. Hahaha, jangan khawatir. Mengapa saya tidak memberitahu Anda? Feng, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Apakah Anda ingin saya mengunjungi Anda di Seattle untuk minum? Tidak dibutuhkan. Saya akan pergi ke New York dalam beberapa hari. Mari kita mengobrol ketika saya tiba. Minum denganku. Anda hanya mencoba membuat saya minum dengan Anda. Setelah menutup telepon dengan Kirilenko, Fu Guangzheng menelepon. Saudara Feng, saya melihat berita pengunduran diri Anda dari Microsoft. Ya, apakah semua orang tahu tentang ini sekarang? Bukan masalah besar, dan saya juga tidak suka menjadi sutradara. Anda harus tahu tentang ini. Saya mengerti. Tapi saya merasa Microsoft tidak berterima kasih, karena Anda telah membantu mereka berekspansi ke China. Ini membunuh keledai begitu ia meninggalkan batu kilangan. Feng Yu, kamu adalah keledai. Siapa yang menghibur orang lain seperti ini? Saya benar-benar baik-baik saja, dan saya ingin berhenti sejak awal. Saya juga akan menjual saham Microsoft saya nanti dan berkonsentrasi untuk mengembangkan Lenovo Kingsoft. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Apakah kamu tidak kecewa? Apa yang harus dikecewakan? Tidak menjadi direktur tidak akan menghentikan saya menghasilkan uang. Apakah Anda pikir orang lain dapat menginjak saya hanya karena saya bukan lagi direktur Microsoft? Feng Yu dengan bangga menjawab. Microsoft Direktur hanyalah sesuatu yang tambahan. Bahkan tanpa gelar ini, Feng Yu masih bisa bersinar. Oke, saya akan terbang ke AS dalam beberapa hari. Lat menyusul kalau begitu. Feng Yu tahu Fu Guangzheng mewakili keluarga Fu dalam panggilan itu. Setelah beberapa saat, Li Zekai memanggil untuk menghibur Feng Yu. Dia hampir yakin Feng Yu dikeluarkan dari Microsoft karena ketika Feng Yu masih menjadi direktur, dia belum pernah bekerja. Meskipun Feng Yu tidak dibayar, dia akan mendapatkan pembagian bonus di akhir tahun. Feng Yu tidak punya alasan untuk berhenti sebagai direktur, atau tidak akan menghentikannya melakukan hal-hal yang diinginkannya. Kameda Masao, Liu Chuanzi, Heitaro Nakajima, Del. telah menelepon untuk menghibur Feng Yu. Feng Yu terdiam. Apakah saya terlihat seperti seseorang yang tidak dapat menerima beberapa kemunduran dalam hidup? Selanjutnya, bagaimana ini dianggap sebagai kemunduran? Feng Yu terus menjelaskan kepada mereka, aku baik-baik saja dan tidak butuh penghiburan. Saya sangat senang, dan hampir melepaskan kembang api untuk merayakan. Jadi, Feng Yu pergi membeli banyak kembang api dan menyalakannya di rumahnya. Para tetangga membicarakan Feng Yu. Apakah Anda melihat rumah itu di sana? Ya, rumah terindah dengan sebuah helikopter yang terparkir di atapnya. Rumah itu milik mantan direktur Microsoft Feng Yu, dan dia dikeluarkan dari Microsoft. Lihat, dia sudah gila. Jika dia tidak gila, mengapa dia melepaskan kembang api? Anda mengatakan Feng Yu adalah orang terkaya kedua di dunia, dan tidak membutuhkan uang. Anda salah. Feng Yu adalah seseorang yang bertujuan untuk menyalip Bill Gates. Setelah dikeluarkan dari Microsoft, dia mungkin tidak memiliki kesempatan seumur hidupnya. Jika Feng Yu tahu apa yang orang lain katakan di belakangnya, dia masih akan menyalakan kembang api. Feng Yu tidak peduli dengan spekulasi dan gosip ini. Pada saat ini tahun depan, semua orang akan tahu mengapa dia merayakannya. Bab 1060 Aiwa dituntut Kameda, Heitaro, kenapa kalian berdua ada di sini? Feng Yu terkejut melihat Kameda Masao dan Heitaro Nakajima di kantor Wind and Rain Empire State Building miliknya. Kameda Masao seharusnya bekerja sama dengan Taihua Holdings untuk teknologi hard disknya karena mereka telah menghabiskan banyak uang untuk membeli teknologi. Mereka harus mendirikan pabrik dan pusat penelitian untuk terus mengembangkannya. Adapun Heitaro Nakajima, Aiwa telah memperkenalkan earphone baru, dan dia harus fokus pada penjualannya sekarang. Bos, Aiwa sedang digugat.
kata Heitaro Nakajima. Hah, digugat. Mengapa? Oleh siapa? Feng Yu pertama kali berpikir di benaknya adalah Sony menemukan masalah dengan Aiwa lagi. Kami dituntut oleh perusahaan bernama Recording Industry Association of America atas pelanggaran hak kekayaan intelektual karena kami mengizinkan unduhan gratis lagu-lagu MP3. Heitaro Nakajima menjelaskan. Feng Yu mengerutkan kening. Bukankah saya meminta Anda semua untuk membuat situs web yang membebankan biaya kepada pengguna ketika mereka mengunduh MP3, dan Anda memberitahu saya bahwa itu telah selesai? Ya. Situs web sudah aktif, dan pelanggan kami yang membeli pemutar MP3 kami akan mendapatkan akun gratis yang memungkinkan mereka mengunduh tanpa batas selama sebulan. Kami juga mendapatkan hak milik atas lagu-lagu tersebut. Tetapi banyak pengguna yang tidak senang dengan variasi lagu di situs web kami, dan beberapa situs web mulai menyediakan unduhan lagu gratis. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Heitaro Nakajima frustrasi. Dia merasa seperti seorang penjual pisau, dan seseorang telah membeli dan menggunakan pisau itu untuk membunuh seseorang. Bagaimana dia bisa bertanggung jawab atas kejahatan itu? Selanjutnya, dia telah mengingatkan pelanggan ini bahwa pisau yang dia jual seharusnya digunakan di dapur dan bukan untuk membunuh orang lain. Asosiasi industri rekaman itu pasti iri dengan meningkatnya penjualan pemutar MP3 Aiwa. Kami tidak menjual barang palsu, dan mengapa kami digugat? Tambah Kameda Masao. Pengadilan DAS telah menerima kasus ini dan ingin kami menghadiri pengadilan. Saya telah menyewa pengacara terbaik di Pantai Timur, dan kami akan memenangkan kasus ini. Ya, kamu benar. Mereka iri dengan produk kita. Karena kami tidak melakukan kesalahan, kami akan memperjuangkan kasus ini sampai akhir. Kami tidak hanya harus memenangkan kasus ini, tetapi kami juga harus menundanya 1 atau 2 bulan dan membiarkan media melaporkan hal ini. Heitaro Nakajima tidak mengerti tujuan melakukan ini, tapi Kameda Masao menjawab dengan ekspresi terkesan. Bos, Anda ingin menggunakan kasus pengadilan ini untuk mempromosikan pemutar MP3 kami. Ini pasti akan menarik perhatian banyak orang, dan itu setara dengan iklan di seluruh AS dan dunia. Penjualan pemutar MP3 kami pasti akan meroket. Sangat mudah untuk berbicara dengan orang pintar. Heitaro Nakajima mungkin berbakat dalam mengembangkan produk dan manajemen elektronik yang berhubungan dengan musik. Namun, dalam hal penjualan, Kameda Masao jauh lebih baik. Juga, Heitaro Nakajima semakin tua, dan pikirannya tidak setajam sebelumnya. Dia tidak termotivasi dalam 2 tahun terakhir, dibandingkan dengan sebelumnya. Sepertinya sudah waktunya untuk mendapatkan penerus Aiwa. Wakil Heitaro Nakajima adalah kandidat yang baik. Dia berusia di bawah 40 tahun dan telah bekerja untuk Heitaro Nakajima selama hampir 20 tahun. Dia telah mengalami pasang surut Aiwa dengan Heitaro Nakajima, dan yang terpenting, dia ambisius dan pandai menyanjung seperti Kameda Masao. Feng Yu tidak menyukai orang tanpa ambisi. Dia tidak takut bawahannya menjadi ambisius, karena tidak ada bawahannya yang bisa lepas dari cengkeramannya. Heitaro Nakajima, pemutar MP3 generasi kedua kami, telah dirilis. Kapan kita memperkenalkan generasi ketiga? Feng Yu bertanya. Kami akan merilis MP3 player generasi ketiga setelah kami memenangkan kasus pengadilan. Pemutar MP3 baru ini akan memiliki penyimpanan lebih besar 512 M dan hanya seukuran 2 jari. Ini akan menggunakan 2 baterai nomor 7 dan dapat bertahan selama 8 jam. Akan ada layar LCD, dan pelanggan dapat mengatur playlist. Feng Yu mengangguk puas saat mendengarkan pengenalan produk terbaru Heitaro Nakajima. Betul sekali. Pemutar MP3 harus kecil dan kompak, dan inilah nilai jualnya. MD player Sony cukup bagus, kecuali ukurannya. Karena ini adalah pemutar musik portabel, ukurannya pasti kecil. Pemutar MP3 masih menggunakan teknologi flash drive, dan flash drive sangat mahal sekarang.
Tetapi hal baiknya adalah Anda dapat menambah atau menghapus lagu di pemutar MP3 dengan PC. Bagian terbaik tentang pemutar MP3 adalah bagi pengguna untuk mengunduh lagu yang mereka inginkan. Sebagian besar CD di pasaran adalah album, dan pelanggan mungkin tidak menyukai semua lagu dalam album. Jika CD tidak memiliki kekurangan ini, pemutar kaset Walkman pasti sudah usang sejak lama. Apakah ada orang di pasar yang memperhatikan pemutar MP3 kami, dan mulai meniru? Ini sangat penting. Besarnya energi dan dana yang dicurahkan untuk pembangunan sangat berbeda ketika yang satu selangkah lebih maju dan yang lainnya setengah langkah. Ya, Samsung telah memulai penelitian mereka pada pemutar MP3 dan telah memperkenalkan model. Tetapi ukuran dan fungsi pemain mereka sama dengan pemain generasi pertama kami. Saat pemain mereka diluncurkan, selain Korea Selatan, tidak ada pelanggan yang membeli. Beberapa perusahaan lain di Korea Selatan juga telah melihat ke pemutar MP3 tetapi masih belum menghasilkan produk apapun. Di AS, sebuah perusahaan bernama Diamond telah memperkenalkan pemutar MP3 yang mirip dengan pemutar generasi kedua kami dan dijual di Amerika Utara. Keitaro Nakajima sangat bangga. Samsung telah menjadi pengikut, dan sulit bagi pengikut untuk menyusulnya. Teknologi AIWA, saluran penjualan, pabrik, branding, Dell, lebih kuat dan berada di depan para pesaingnya. Total penjualan MP3 player merek lain tidak bisa dibandingkan dengan AIWA. Jadi perusahaan memproduksi pemutar MP3. Apakah mereka dituntut? Tidak. Kami adalah satu-satunya yang dituntut. Itu sebabnya saya yakin mereka menargetkan kita. Dari semua perusahaan, hanya perusahaan kami yang menyediakan lagu MP3 berlisensi untuk diunduh di situs web kami. Ketika disebutkan ini, Keitaro Nakajima sangat marah. Mengapa Anda tidak menggugat orang-orang yang seharusnya dituntut? Feng Yu mendengar ini dan marah. Apakah Anda pikir Anda bisa melangkahi kami? Apakah AIWA berkembang pesat, dan Anda semua ingin menghentikan kami? Jika AIWA adalah satu-satunya perusahaan yang digugat, perusahaan lain mungkin mengambil kesempatan ini untuk menyusul mereka. Karena kalian semua ingin bertarung, maka kita akan bertarung. Feng Yu akan menggunakan kesempatan ini untuk menargetkan produk perusahaan lain. Asosiasi Industri Rekaman mengklaim bahwa mengunduh lagu MP3 bajakan adalah ilegal. Kami menyediakan lagu-lagu MP3 dengan hak cipta, dan perusahaan-perusahaan itu tidak. Anda semua harus menuntut mereka. Baik, kami akan melawan mereka di pengadilan, dan perkembangan kami harus terus berlanjut. Jangan takut menghabiskan dana riset terlalu banyak, karena produk ini akan mendatangkan banyak keuntungan di masa depan. Jika Anda semua mengalami masalah dengan gugatan, beritahu saya. Saya akan memikirkan solusi. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.